Desa Plumpungrejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Di desa ini terkenal akan industri gerabahnya karena mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pengrajin gerabah. Industri gerabah di sini menghasilkan berbagai produk seperti cobek, luweng, hingga guci. Salah satu UMKM yang ada di desa ini adalah milik Bapak Burhanuddin yang mewarisi industri gerabah dari ayahnya. Di tempat ini, kalian bisa belajar mengenai bagaimana cara membuat gerabah. Sebelum melakukan kegiatan pembuatan gerabah, kalian perlu mengetahui step by step yang akan dilakukan. Yuk kita lihat bagaimana belajar membuat gerabah khas desa Plumpungrejo. Bahan utama dalam pembuatan gerabah adalah pasir, tanah liat, dan juga tanah kaolin. Ketiga bahan tersebut kemudian akan dicampur menggunakan mesin giling yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Tanah liat yang sudah melalui proses penggilingan kemudian akan dipotong berbentuk pipih. Proses pemotongan ini dilakukan untuk jenis gerabah yang akan dibuat menggunakan cetakan. Proses pencetakan ini akan dilakukan saat membuat pot dengan jumlah yang banyak. Tanah liat yang sudah dicetak dan dirapikan akan direkatkan menggunakan tanah liat sebagai perekatnya. Pot yang sudah jadi kemudian akan diletakkan di ruangan terbuka agar mengering. Setelah pot mengering, kemudian akan dilakukan step selanjutnya. Proses ini merupakan proses pengukiran dan merapikan bagian tepi pot yang kurang rapi. Proses ini dilakukan menggunakan alat sejenis besi pipih untuk merapikan bagian-bagian pot yang kurang rapi. Selain menggunakan cetakan dalam proses pembuatannya, di rumah produksi Bapak Burhanuddin juga masih menggunakan tangan untuk membuat gerabah-gerabahnya. Keahlian masyarakat dalam membuat gerabah sudah diwariskan sejak zaman Kerajaan Majapahit. Dalam pembuatan gerabah perlu diterapkan teknik-teknik khusus agar gerabah yang dihasilkan bisa kokoh. Di rumah produksi gerabah milik Bapak Burhanuddin ini juga menerima request dari customernya. Beragam jenis gerabah bisa diproduksi di tempat Bapak Burhanuddin ini. Mulai dari pot gantung yang sangat kecil hingga guci yang sangat besar. Harga yang dipatok mulai dari belasan ribu hingga ratusan ribu.
Harga yang diterapkan disesuaikan dengan tingkat kerumitan pesanan dan juga seberapa besar gerabah tersebut. Guci yang telah melalui proses finishing kemudian siap untuk dijemur di bawah sinar matahari. Kondisi cuaca yang tidak menentu sering menjadi hambatan dalam proses penjemuran. Jika saat proses penjemuran dilakukan di musim penghujan, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjemur. Setelah gerabah melewati proses penjemuran, kemudian dilakukan pembakaran. Proses pembakaran dilakukan guna mengurangi kadar air dan juga memperkokoh struktur gerabah. Proses pembakaran ini memakan waktu 4 hingga 5 jam. Step terakhir dalam pembuatan gerabah adalah proses finishing dan juga pengecatan. Pengecatan dilakukan agar warna-warna pada gerabah bisa selaras. Rumah produksi gerabah milik Bapak Burhanuddin menghasilkan banyak sekali jenis gerabah. Proses distribusinya mulai dari Pulau Jawa hingga Bali loh. Mulai dari gerabah yang sederhana hingga gerabah yang rumit bisa dibuat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 Kuliah Kerja Lapangan Universitas Negeri Malang dengan program studi Pendidikan Sosiologi akan melakukan kegiatan di Desa Plumpung Rejo, Kabupaten Blitar. Di Desa Plumpung Rejo sendiri ini memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah dengan dibuktikan banyaknya UMKM gerabah yang ada di Desa Plumpung Rejo ini. Melihat permasalahan dan kondisi tersebut di Desa Plumpung Rejo, kelompok kami memiliki sebuah serangkaian acara melalui pembuatan video profil dan penyebaran luas mengenai produk ini melalui media sosial baik Instagram, YouTube, dan web. Nah, dari pembuatan tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan lokal maupun asing untuk turut serta menikmati potensi yang ada di desa ini. Dalam pengembangan sendiri juga memiliki tujuan utama yakni membantu pengembangan perekonomian masyarakat dengan cakupan yang lebih luas. Hal ini ditujukan guna memberikan pengetahuan melalui pembelajaran non-formal yang disajikan dalam video menarik, serta pemanfaatan media yang tepat. Selain itu, guna untuk memberikan bekal keterampilan kepada masyarakat ataupun generasi muda melalui pembelajaran yang telah disajikan. Jadi kegiatan kami kali ini yaitu akan melakukan eksplorasi kepada desa Plumpung Rejo yang merupakan desa penghasil gerabah, serta kami akan membuat video edukasi atau konten yang akan kami unggah ke Instagram dan YouTube. Konten ini akan kami lakukan dengan tujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat luas sekaligus untuk membantu memasarkan produk ini.